Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mansa TV dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini selamat datang di podcast Mansa TV. Suaramu, idemu, inspirasimu bermakna untuk negeri. Alhamdulillah hari ini kita sudah bersama Bapak Kepala Madrasah juga Bapak Pengawas Madrasah di Kementerian Agama Kota Sawalunto. Kita sapa terlebih dahulu Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Pada hari ini masih acara Mata Muda ya Pak, hari ketiga. Alhamdulillah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan ya Pak. Kita berbincang-bincang aja ya Pak ya. Oke. Jadi untuk yang pertama, nah, gimana pendapat Bapak tentang Mata Muda di Kota Sawalunto hari ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Mata Muda merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi murid baru karena pengenalan terhadap kampus, pengenalan terhadap madrasah, dan kemudian pengenalan terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh madrasah. Kegiatan Mata Muda merupakan kegiatan yang sangat penting bagi siswa kita atau murid kita yang baru, sehingga dengan adanya kegiatan ini siswa atau murid bisa mengenal kampus, bisa mengenal lingkungan madrasah dengan baik, sehingga dia merasa nyaman, merasa betah tinggal di madrasah, sehingga apabila dia sudah mengenal, maka selanjutnya tentu akan belajar dengan baik. Mudah-mudahan ke depan Man Kota Sawalunto semakin sukses dengan adanya podcast ini, karena untuk ilmu pengetahuan di public speaking sangat penting, karena ilmu pengetahuan saja tentu tidak cukup kalau tidak dikembangkan dengan ide, pemikiran, apalagi komunikasi. Karena untuk ilmu pengetahuan perlu keterampilan komunikasi lisan, menyampaikan ide secara efektif dan efisien. Ini sangat kita dukung sebagai pengawas madrasah. Ini adalah program yang mungkin cemerlang untuk kita, mudah-mudahan ke depan generasi penerus kita generasi yang menjadi generasi emas. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Berarti ketika siswa itu sudah mengenal madrasah, tentu kedepannya akan lebih santai mereka gitu ya Pak ya. Sudah kenal gimana kondisi madrasah, gurunya seperti apa, kemudian apa cita-cita mereka untuk kedepannya agar bisa memajukan madrasah gitu ya Pak ya. Oke, berikutnya kita coba juga kita minta pendapat Bapak Kepala Madrasah. Gimana Pak untuk Mata Muda hari ini? Gagasan baru dari Menteri Agama baru, di mana Mata Muda ini nama pertama selama madrasah ini ada, dan Mata Muda ini akan dilangsungkan di madrasah itu tanpa bullying, tanpa ada kekerasan, tanpa ada iuran. Kemudian Mata Muda ini diwujudkan dalam kenyamanan, aman, sehat. Dan untuk di Man Kota Sawalunto itu diberikan tagline-nya oleh panitia, kenali madrasahmu, raih prestasimu. Maka Mata Muda ini adalah gerbang awal bagi murid baru untuk melangkah lebih jauh, menggali ilmu pengetahuan, mencari teman, mengasah potensi, dan juga menyalurkan kreasi mereka, sehingga mereka merasa madrasah ini adalah rumah kedua mereka. Dan bahkan kita menginginkan madrasati jannati, madrasahku layaknya bagaikan surgaku. Nah, Mata Muda di Man Kota Sawalunto didesain dengan sekian rupa, dengan demikian rupa bagusnya, agar murid-murid baru ini benar-benar mereka merasa nyaman dan smart berada di madrasah. Karena mereka menyatakan bahwa kami murid baru Man Kota Sawalunto datang dengan mimpi besar, pulang dengan prestasi. Oke, luar biasa ya Pak ya untuk apa yang dikatakan Bapak tadi, Bapak Pengawas dan juga Bapak Kepala Madrasah. Nah, kemudian masih ada tamu kita nih Bapak, pemirsa Mansa TV atau sahabat Mansa TV, boleh kita berikan dulu mic-nya kepada Bapak untuk memberikan pendapatnya tentang Mata Muda. Silakan Bapak. Terima kasih.
mata muda di Madrasah Aliyah Negeri Kota Solo luar biasa. Kami berharap tentu ada cinta di dalam kegiatan mata muda betul-betul menjadi target bagi madrasah. Dengan adanya masa ta'aruf murid madrasah, maka siswa murid diharapkan mengenal dengan Tuhannya dan Rasulnya, diri sendiri dan sesama, mengenal ilmu, kemudian cinta kepada lingkungan, dan tentu berakhir adalah cinta pada bangsa. Selamat kepada Madrasah Aliyah Negeri Kota Solo. Mudah-mudahan dengan kegiatan mata muda, teman Kota Solo jauh lebih maju dan lebih beraktivitas yang lebih bergerak lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, luar biasa ya sahabat Bansa TV. Sudah tadi kita dengarkan pendapat bapak-bapak kita terkait dengan mata muda. Nah, kemudian Dewi juga melihat murid madrasah kita ya Bapak ya. Karena namanya sudah berbeda sekarang, alhamdulillah semakin banyak. Nah, gimana pendapat Bapak tentang itu? Terima kasih. Kami salah seorang saksi keberadaan MAN Kota Solo. Awal-awal tahun 2024 itu gedung ini dipakai pertama kali. Waktu itu modal sangat sedikit, ya kan? Kalau bercerita mungkin akan panjang, tapi luar biasa hari ini MAN Kota Solo menjadi MAN yang bisa kita banggakan dengan jumlah murid lebih banyak, dengan lulusannya lebih berprestasi, dan alhamdulillah MAN luar biasa. Peningkatannya mungkin sudah menjadi 500% daripada tahun 2004 itu. Terima kasih. Apresiasi yang luar biasa ya sahabat Bansa TV. Selanjutnya kita minta juga pendapat dari Bapak Pengawas Madrasah. Silakan Pak. Dengan adanya jumlah siswa meningkat, berarti ini adalah indikator bahwa animo masyarakat terhadap MAN Kota Solo mendapat tempat terbaik. Artinya kepercayaan masyarakat sudah semakin meningkat dengan peningkatan jumlah siswa yang luar biasa. Jadi dari tahun ke tahun, insya Allah mudah-mudahan kita doakan MAN semakin cemerlang menjadi ikon di Kota Solo. Oke. Baik Bapak, itu tentu tidak terlepas dari usaha Bapak Kepala Madrasah, Bapak dan Ibu Wakil, serta seluruh GTK MAN Kota Solo. Nah, kita minta juga pendapat dari Bapak Kepala Madrasah. Gimana Pak? Oke. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Eksistensi MAN Kota Solo hari ini adalah berkat perjuangan kerja keras, kemudian apa yang dilakukan oleh pendahulu kita. Buktinya hari ini hadir dua tokoh hebat kita yang dari awal merintis menaruhko untuk kemajuan MAN Kota Solo ini. Kita sekarang hanya menikmati perjuangan beliau yang dilakukan jauh sebelumnya. Buktinya kita kehadiran Kepala MAN Kota Solo 2017-2024. 7 tahun beliau berjuang sampai mendapatkan gedung SPSN, sampai mendapatkan murid sekian banyak. Ini tidak bisa kita lupakan. Tambah lagi seorang guru senior kita yang pernah juga menjadi wakil kurikulum ya Pak ya. Nah, ini pertanda bahwa hadirnya MAN Kota Solo hari ini berkat perjuangan para pendahulu kita. Dan inilah pesan-pesan beliau itu yang kita lanjutkan hari ini. Dan tidak terlepas juga di bawah bimbingan arahan beliau, MAN Kota Solo ini akan terus melangkah secara bersama, melangkah untuk maju. Tentunya tidak terlepas dari pola 5K. Koordinasi, komunikasi, kolaborasi, koneksi, dan kolektivitas. Sekian. Nah, baik, terima kasih Bapak atas jawabannya yang luar biasa menginspirasi kita semua. Nah, pertanyaan berikutnya masih ada nih Pak. Stop pertanyaan Pak. Oke, nggak apa-apa ya Pak ya. Oke, berikutnya tentang apa sebenarnya yang Bapak harapkan dari murid-murid baru kita yang luar biasa banyaknya untuk saat ini. Kita mulai dari Bapak ya Pak ya. Terima kasih Pak. Mulai dilanjutkan Bapak. Oke, dengan adanya peningkatan jumlah siswa, seperti yang saya katakan tadi merupakan indikator keberhasilan dari Bapak Kepala MAN baru
beliau merupakan kepala yang memiliki visioner, sehingga kita percaya bahwa siswa yang sudah hadir di Man Kota Sumento insya Allah akan menjadi siswa yang memiliki karakter yang diharapkan oleh pendahulu kita, oleh pemerintah kita, yaitu memiliki nilai karakter Islami, apalagi program Kementerian Agama dengan mengeluarkan kurikulum berbasis cinta. Insya Allah dengan kepemimpinan Bapak Dapil, insya Allah Man Kota Sumento akan melahirkan generasi yang memiliki karakter Islam. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita minta juga pendapat dari Bapak Kepala Madrasah. Apa harapan Bapak untuk murid-murid kita yang baru ini, Pak? Oke, negara kita telah mencetuskan akan terwujudnya generasi emas di tahun 2045. Nah, untuk kita menuju generasi emas 2045 itu dibutuhkan yang pertama beriman, yang kedua berilmu, yang ketiga beribadah, dan yang keempat berakhlak. 4 modal dasar ini akan menjadi generasi yang unggul, generasi emas yang tidak hanya kenal dengan manusia, dengan sains teknologi, tapi mereka juga dekat dengan Sang Pencipta. Nah, maka hari ini dengan hadirnya 2 bintang tamu kita, Bapak Muhammad Yustar, SPD MPK, dan Bapak Haji Indra Gani, MPD. Beliau ini tokoh-tokoh hebat, Kepala Man Kota Solo dan Kepala MTSN 1 Kota Solo. Jadi kita kuat karena ada beliau. Kita bisa karena juga ada beliau. Semoga sesuai dengan konsep yang kita usung adalah bekerja untuk ibadah, maju bersama kita bisa. Terima kasih. Luar biasa ya, pemirsa Mansa TV. Sudah kita dengarkan tadi bersama-sama inspirasi dan juga pendapat-pendapat dari tamu hebat kita pada hari ini. Nah, mungkin untuk hari ini kita tutup terlebih dahulu dengan satu kata untuk Man Kota Solo ya Pak. Kita mulai dari Bapak terlebih dahulu. Satu kata saja Bapak. Luar biasa. Yang lagi kita sudah sama-sama saksikan tadi beberapa motivasi, inspirasi, juga pendapat-pendapat dari pengawas hebat kita, juga Bapak Kepala Madrasah. Saya Asma Dewi, pamit undur diri, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.